Saya tadi juga sempat berkunjung, sempat bersilaturahmi dengan Gus Nur di Lapas Surakarta di sini. Beliau sudah mulai memberikan dakwah di masjid setiap hari. Jadi apapun namanya, yang namanya dakwah, apapun yang namanya pembenci Gus Nur dan lain sebagainya, lihat Gus Nur di sana, beliau tetap mengajarkan kebaikan. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan beberapa rekan-rekan, bapak-bapak, dan saya sendiri. Jadi pada intinya kita pada hari ini pada tanggal 19 Juni ini mengajukan kasasi bagi Gus Nur. Jadi mohon diketahui juga bahwa kami sampai hari ini setelah ada peristiwa kemarin, kami hanya mendampingi Gus Nur saja. Jadi yang kami dampingi adalah kepentingan dari Gus Nur, kepentingan dari klien kami. Yang kami harapkan dari perjuangan ini adalah murni demi kepentingan individu Gus Nur. Dan yang kedua, kami sampaikan bahwa kami mohon dukungan dari masyarakat seluas-luasnya. Yang tadi juga disampaikan beberapa rekan dan bapak ibu di sini, bahwa saat ini kita sedang ada di era yang sangat memprihatinkan dalam hal penegakan hukum. Seperti yang diketahui di media massa dan lain sebagainya, banyak sekali kasus-kasus yang membuat publik kaget, membuat publik tercengang. Seperti seorang jenderal yang bunuh anak bawahannya, seperti seorang jenderal yang menyebarkan narkoba dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ada penyimpangan, diduga penyimpangan di dalam kementerian 349 triliun. Itu bukan main-main. Itu semua adalah merusak bangsa. Yang kami harapkan dukungan dari masyarakat adalah Gus Nur ini adalah seorang ulama. Gus Nur ini adalah seorang dai yang sering berdakwah kemana-mana. Setiap hari beliau berdakwah dari Malang, dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat, bahkan sampai luar pulau, sampai Palu dan lain sebagainya, hanya untuk berdakwah, untuk menyebarkan ajaran kebaikan, untuk mengajak pada kebenaran. Dalam hal ini beliau kebetulan bertemu dengan Bambang Tri dan menanyakan apa ijazah palsu itu, kejelasannya bagaimana dan lain sebagainya. Saya tidak memungkiri Gus Nur ini adalah seorang dakwah, seorang yang sering berdakwah, itu pasti juga banyak yang memusuhinya, banyak yang tidak suka dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita bicara tentang penegakan hukum. Bagaimana mungkin seorang ulama, seorang dai yang setiap hari mengajak kebenaran dipidana seperti ini. Dipidana kemarin 6 tahun, dijatuhi pidana 6 tahun, dan sekarang alhamdulillah banding kami apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menjatuhkan vonis juga putusan 4 tahun, turun 2 tahun, dan kami yakin nanti di Mahkamah Agung pun juga akan turun lagi. Karena hukum di negeri ini walaupun sudah porak-poranda masih tetap tegak berdiri. Saya yakin masih banyak nurani-nurani yang mempunyai moral yang kuat, penegak-penegak hukum yang mempunyai integritas tinggi, yang tidak terpengaruh oleh siapapun. Saya yakin masih ada, dan semoga dalam perkara ini, dalam perkara Gus Nur, beliaulah yang memutuskan. Jadi kami masih berharap Gus Nur bisa bebas, bisa dibersihkan namanya dan kembali pada keluarganya dan berdakwah kembali seperti hari-hari biasanya. Walaupun sekarang saya tadi juga sempat berkunjung, sempat bersilaturahmi dengan Gus Nur di Lapas Surakarta di sini. Beliau sudah mulai memberikan dakwah di masjid setiap hari. Jadi apapun namanya, yang namanya dakwah, apapun yang namanya pembenci Gus Nur dan lain sebagainya, lihat Gus Nur di sana, beliau tetap mengajarkan kebaikan. Beliau di sana tetap ngaji. Di sana bukan berarti beliau terus bagaimana, tidak ada. Beliau di sana tetap dihormati, tetap menjadi seorang dai, tetap menjadi seorang guru ngaji. Saya mohon kepada masyarakat yang melihat video ini,
yang mendengarkan berita ini, yang mengikuti berita ini, entah Anda adalah pecinta Gus Nur, entah Anda adalah fansnya Gus Nur, ataupun Anda sebagai pembenci Gus Nur. Hilangkan itu semua, tapi yang kita lihat di sini adalah penegakan hukum yang tidak adil. Yang mana hukum dicampur dengan politis, yang mana hukum di sini dikekang, coba diarahkan oleh beberapa orang supaya tersalurkan dendamnya. Dan saya harap hal-hal seperti ini ke depan akan hilang, akan tidak ada, karena saya yakin banyak penegak hukum yang masih mempunyai moral yang baik. Demikian dari saya, Andika Dian Prasetyo. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.